Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan membahas tentang topik P5JS yang akan dibahas pada modul ini adalah translate, rotate, dan scale. Nah, cara lain untuk merubah dan menggerakkan objek pada layar kanvas itu adalah dengan mengubah koordinat dari sistem pada layar. Nah, hal ini bisa digunakan function nanti translate, rotate, dan scale. Nah, ini sebagai contohnya Anda dapat menggerakkan objek bentuk pada kanvas ke arah kanan. Ya, jadi misalnya kita mau menggerakkan sebuah objek itu ke arah kanan, atau kita bisa itu sama halnya dengan kita mengubah koordinat ya. Jadi posisi objek dari koordinat pixel 0 itu menuju koordinat pixel 50 ke arah kanan. Jadi nanti akan bergerak ke kanan. Nah, itu sebenarnya nanti yang dirubah adalah koordinatnya. Nah, dengan memodifikasi cara koordinat pada sistem, ini kita dapat membuat perbedaan bentuk, kemudian perubahan termasuk translasi, ya, rotasi, dan penskalaan. Nah, untuk pertama, ini bisa kalian lihat juga di modul ya, modul yang bahasa Inggris. Untuk translate, nah ini translate ini adalah bekerja atau membuat proses translasi ini bisa terlalu rumit kalau kita kerjakan secara manual ya. Tapi di P5JS ini ada function namanya translate. Nah ini, jadi translate itu nanti menggeser objeknya. Nah ini kita bisa menggunakan function translate. Nah jadi pada contoh nanti akan kita contohkan ya. Kalau ini kita dapat memulai dengan menggunakan fungsi tersebut. Nah fungsi ini dapat berguna untuk menggeser posisi koordinat ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Jadi nanti posisi objeknya itu akan berpindah gitu, bisa berpindah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, sesuai translate yang kita lakukan ya. Nah ini kita langsung coba saja codingnya. Teman-teman bisa lihat di modul ya. Nah jadi di sini ada beberapa fungsi yang digunakan. Ada function setupnya kita buat seperti biasa, create canvas sama background. Kemudian di sini kita pakai translate mouse X mouse Y. Jadi nanti objeknya akan mengikuti pergerakan dari mouse yang mouse yang digeser di kanvasnya. Nah ini kita buat dulu, kita reload. Nah seperti ini. Nah dia akan membuat rectangle baru ya di setiap perubahan atau translasi perubahan dari koordinat dari mouse-nya ya. Nah ini bisa terlihat seperti ini. Jadi dia akan ngikutin translate pergeserannya itu di mana. Di situ dia akan membuat sebuah rectangle atau kotak ya. Nah ini fungsi translate ini akan mengalokasikan titik koordinat, titik rotasi itu 0,0. Jadi pada saat di awal gini dia akan berada di pojok atas. Nah pojok atas ini 0,0. Kemudian dia akan melakukan perulangan kan ya, draw ini melakukan perulangan, dan di function react-nya akan dijalankan dan membuat sebuah objek persegi di mana lokasi mouse itu diarahkan pada kanvas. Jadi dia menyesuaikan di mana arah kanvas mouse-nya, dia akan membuat sebuah rectangle. Nah ini menggunakan function translate ya, jadi untuk mengubah atau memindahkan objek pada kanvas. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan function rotate ya. Jadi function rotate ini berfungsi untuk memutar atau merotasi posisi dari objeknya ya. Jadi fungsi ini memiliki satu parameter yaitu angle ya, atau angle atau derajat. Jadi nanti kita pakai rotate, kemudian parameternya itu angle atau derajatnya. Nah nanti untuk rotate di sini ada beberapa function yang bisa digunakan ya. Nanti ada corner rotation, kemudian ada center rotation, dan bisa digabungkan. Nanti ada translation dan rotation. Nah ini yang pertama kita bahas adalah corner rotation. Nah ini untuk merotasi sebuah objek, ini pertama kali kita definisikan angle dari arah rotasi objek dengan fungsi rotate. Jadi dia mau diputar atau dirotasi berapa derajat gitu ya. Nah setelah itu baru kita gambar objeknya. Nah pada contoh ini nanti ada codingnya. Ini kita akan membuat arah parameternya rotasi itu menyesuaikan atau ngikutin mouse X ya. Jadi
posisi mouse di arah X dibagi 100. Nah, di mana nanti parameternya akan menghasilkan nilai antara 0 sampai 1,2 derajat. Hal ini nanti karena bisa diambil dari ini ya, kita ambil codingnya dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi setiap mouse saya gerakan ke arah X ya, nah ini arah kanan kiri, dia akan merotasi bentuknya. Kalau ke arah atas dia enggak. Nah, ini karena dia menggunakan mouse X bagi 100. Mouse X-nya diambil dari mana? Mouse X-nya diambil dari lebarnya. Ini kan karena lebarnya 120 dan 120, jadi dia dibagi nih. Mouse X-nya dibagi 100. Jadi setiap pergerakannya itu nanti menggunakan angle-nya adalah 1,2 derajat nih setiap perubahan. Tapi ini karena kecil ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, ini setiap ada pergerakan di arah mouse X-nya, di arah X-nya. Nah, pergerakan mouse ke arah X atau mendatar, dia akan melakukan proses rotasi dari objeknya. Nah, ini dia nanti akan melakukan rotasi di titik 0 ya, 0,0. Nah, ini karena apa seperti ini? Karena posisi right angle-nya itu ada di 40,30, berarti kan 40x ya, 30y gitu ya. Nah, baru panjang dan lebarnya. Makanya dia nanti letaknya ada di sini nih. Nah, berikutnya adalah center rotation. Ini kan rotationnya lewat senternya nggak di tengah gitu ya. Jadi kalau objeknya diputar, itu dia ada di pojokan. Nah, ini kita bisa buat menggunakan center rotation ya. Nah, jadi center rotation ini adalah untuk merotasi bentuk objek dengan posisi titik rotasi ini pada objek itu sendiri, titik di tengahnya gitu maksudnya. Nah, ini objek harus digambar pada koordinat 0,0. Jadi nanti dia harus diletakkan di 0,0 di atas di sini. Nah, pada contoh ini nanti kita akan bikin karena lebarnya bentuk objek persegi ini dengan panjang 160 dan lebar 20 gitu ya, yang didefinisikan dengan rectangle ya. Nah, ini maka nanti objek digambarkan pada posisi koordinat min 80, min 10 supaya dia posisinya di tengah-tengah gitu. Nah, ini untuk menempatkan titik tengah dari objek sebagai titik rotasi pada titik koordinat 0,0. Nah, seperti ini ya. Nah, ini supaya dia di tengah. Nah, kenapa dia ditaruh di tengah gitu? Karena posisinya ini kan lebarnya berapa nih? Nih ya. Rectangle-nya kan 160, jadi dibagi 2 biar posisinya di tengah. Jadi dia digeser ke kiri gitu ya, minus 80 untuk titik X-nya. Kemudian lebarnya ini lebarnya ya, ini tingginya, ini posisinya di min 10 karena di sini kan 20, jadi dibagi 2. Jadi supaya kena titik di tengah-tengah. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini. Nah, tergantung kita mau memutarnya di bagian mana itu. Kalau pada rotate itu titik koordinatnya atau titik pusatnya berada di tengah di sini. Oke, pada contoh sebelumnya ini kita sudah bisa gitu bagaimana cara merotasi di sekitar koordinat 0,0 ya, atau di pojokan tadi. Kemudian tapi misalnya bagaimana kalau kemungkinan lainnya, bisa nggak misalnya kalau kita bikin dia rotasi kemudian pindah-pindah gitu ya. Nah, ini kita dapat menggunakan fungsi translate dan rotate ya untuk kontrol lebih. Jadi digabungkan antara fungsi translate dan rotate ini. Nah, saat dua fungsi ini digabungkan, itu urutan kemunculannya akan mempengaruhi hasilnya. Jadi
ditranslate kemudian di rotate dan ditranslate dulu, itu akan berbeda hasilnya. Nah, ini jika sistem koordinat terlebih dahulu digerakkan kemudian dirotasi, hal ini berbeda dengan sistem koordinat yang dirotasi terlebih dahulu kemudian baru digerakkan. Nah, ini pada contoh berikut ini kita akan menggunakan di modul itu ada translation dan rotation. Jadi kita translasi dulu baru dirotasi. Nah, ini untuk memutar atau rotasi objek di sekitar titik pusatnya atau di tempat di layar jauh dari asalnya, itu pertama kita gunakan translate ya. Jadi untuk memindahkan objeknya. Kemudian kita memanggil rotate untuk memutar gambar dengan pusat di koordinatnya 0,0 ya. Nah, ini kita bisa buat contoh seperti ini. Nah, di sini angle-nya 0,0. Kemudian nanti angle-nya itu akan ditambahkan setiap perulangan. Jadi makanya nanti objeknya itu memutar ya. Nah, seperti ini. Jadi dia akan translate-nya nanti dia akan mengikuti arah kursor mouse X dan mouse Y ya. Jadi posisi kursornya di mana itu dia akan muncul di situ. Nah, seperti ini. Kemudian dia akan melakukan rotate angle ya. Nah, angle-nya nanti akan bertambah terus. Makanya di situ objeknya akan muter terus ya. Jadi muter terus karena ada perulangan dari angle-nya ditambahin 0,1 terus dan cepat gitu ya. Nah, kemudian set angle digambarkan. Nah, ini kalau pakai translate dulu kemudian rotate ya. Nah, misalnya bagaimana kalau kita buat tampilannya rotation dulu baru di translation. Kalau ini kan di translation dulu baru di rotasi. Nah, ini contohnya ini itu sama dengan coding yang ini ya, cuma kita balik saja prosesnya. Prosesnya itu translate duluan baru di rotate. Nah, seperti ini ya, kita rotate dulu kemudian baru ditranslate. Nah, hasilnya akan berbeda ya. Jadi dia diputar kemudian di translate. Kalau tadi dia akan ngikutin posisi posisi di tengah koordinatnya. Nah, kalau ini dia enggak. Jadi rotate-nya menyesuaikan dengan angle 0,0-nya. Nah, seperti ini. Dia akan berbeda hasil ya. Nah, kemudian di modul itu ada yang unarticulating arm. Jadi nanti kita mau bikin kayak animasi gitu ya. Jadi animasi kayak tangan ya. Jadi tangan bergerak. Ini pada contoh ini kita akan menggabungkan serangkaian fungsi translate dan rotate. Kemudian ini digunakan untuk membuat lengan tertaut ya, yang melengkung ke depan dan ke belakang. Nah, setiap translate kemudian selanjutnya memindahkan posisi garis, dan setiap rotate ini menambahkan rotasi sebelumnya untuk menekuk objeknya. Ini kita pakai code, ambil di modul ya. Nah, seperti ini. Ini ada 3 objek ya. Jadi 3 objek kalau kita lihat di sini ada translate 1 nih ya, move start position, kemudian neck join sama move neck join ya. Nah, jadi dia ditranslate dan di rotate semuanya sama nih prosesnya. Kalau dibalik nanti juga dia akan berubah juga gitu ya. Nah, ini translate kemudian di rotate sesuai angle-nya. Kemudian yang kedua ini angle-nya dia lebih besar gitu ya, supaya supaya pergerakannya itu lebih mendahului daripada atau lebih besar daripada yang objek pertama. Jadi seolah-olah dia kayak nyambung dan bergerak gitu ya. Nah, ini
Nah, ini pakai ini ya, rumusnya atau codingnya menggunakan ini. Nah, ini nanti bisa kita gabungkan dengan beberapa objek lain kalau kita mau bikin kayak animasi kayak robot atau hewan bergerak gitu, itu bisa. Nah, dibuat seperti ini, nanti digabungkan dengan objeknya, kemudian mengikuti mouse X dan mouse Y. Nah, itu tinggal dikombinasikan saja ya. Oke, berikut itu yang bisa saya jelaskan untuk topik translate dan rotate ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.